Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 109. Bab 551. Ruang pelatihan nomor 1. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang pelatihan sambil bersandar di dinding. Dia melirik semua orang di area istirahat. Meskipun dia tampak seolah-olah dia tidak menimbulkan ancaman baik bagi manusia maupun binatang, keganasan yang samar-samar terkandung di dalam pupil itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Hehehehe, sebenarnya Senior Xian. Ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul. Dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain saat dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Xian. Namun, alamat yang dia gunakan itu memberikan perasaan aneh. Bayangkan saja, seorang pria yang tampak seperti gorila besar sebenarnya sedang berbicara kepada seorang gadis kecil, yang hanya setinggi pinggangnya, dengan cara yang begitu hormat dan ketakutan. Sepertinya tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah situasi biasa. Xian meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah tersebut. Saat dia masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru mundur. Mereka takut menjadi pihak yang tidak bersalah yang akhirnya menderita saat menonton perselingkuhan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiao Yan. Seluruh tubuhnya segera menjadi tidak nyaman saat melihat bahwa Xian sebenarnya berjalan ke arah mereka. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang besar untuk ratu kekuatan kasar yang menakutkan ini. Hei, siapa yang mengganggumu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah kaki Xian berhenti di samping Xiao Yan. Dia mengerutkan bibirnya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Katakan padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan sepasang matanya yang besar, cerdas, dan gelap untuk menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang ditatap olehnya buru-buru menggelengkan kepala sambil merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Wajah Yao Sheng berkedut sedikit saat dia berdiri di samping Liu Qing. Dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan setengah dari tubuhnya di belakang Liu Qing. Sepertinya tidak ada yang berani membuat marah monster kecil ini yang membuat takut semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Ini hanya konflik kecil. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang. Meskipun dia jelas tahu bahwa Xian adalah binatang ajaib yang sangat kuat, dia akhirnya tidak dapat menangani pikiran menggunakan namanya untuk kesombongan karena penampilan gadis kecil ini. Apalagi, belum benar-benar mencapai tahap yang disebut bully. Kedua belah pihak sedikit menderita karena pertukarannya dengan Yao Sheng sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu seri. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyebut nama Yao Sheng, kemungkinan besar Xian akan segera mengeluarkan nama Yao Sheng untuk mendapatkan pukulan yang diberikan karakternya. Pada saat itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertindak untuk melindungi Yao Sheng. Meskipun dia tidak takut pada Lin Xiuya di akademi dalam ini, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika berhadapan dengan monster kecil ini. Memiliki konflik dengannya adalah sesuatu yang Liu Qing benar-benar tidak ingin alami. Xian mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti menyempurnakan Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku membantu." Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini berpikir bahwa alasan Xiao Yan menolak bantuannya sebenarnya karena dia ingin menghindari tanggung jawab untuk membantunya memperbaiki Danwan. Dia memang gadis kecil yang lucu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membatalkan janji saya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa ramuan obat dan datang menemukan saya setelah Anda selesai makan Danwan. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala Xian. Tiba-tiba, dia merasa tatapan di sekitarnya agak aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk melihatnya, tangannya yang sedang mengusap kepala Xian.
Buat orang itu terbang dengan tamparan. Suara gumaman lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Xian adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di peringkat kuat ini. Saat itu, tidak ada kekurangan orang yang kuat dan berani yang menantang dirinya. Namun, masing-masing dan setiap dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan yang halus dan kecil itu. Akhirnya, mereka berakhir dengan tulang patah dan tendon mereka terluka. Meskipun mereka benar-benar pulih dari luka-luka mereka, pemandangan menakutkan semacam itu cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa sombong ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berani memperlakukan Xian dengan cara ini. Tentu saja, peristiwa yang mereka antisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi pada Xiao Yan. Xian hanya menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak senang dan menampar tangan Xiao Yan. Kata-katanya yang menegur menyebabkan wajah semua orang di sekitarnya bergerak-gerak. Sejak kapan, Ratu Kekuatan Kasar, ini menjadi semudah ini untuk diajak bicara? Tangan Xiao Yan yang menggosok juga berhenti karena malu setelah menjadi fokus dari begitu banyak mata. Dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Liu Qing mengeluarkan batuk kering. Sejak Xian muncul, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Dari tampang aksi antara Xiao Yan dan Xian, ternyata hubungan keduanya tidak buruk. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, Ratu Kekuatan Kasar, itu akan menyerang dan memukulnya. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Segala dendam bisa diselesaikan di kompetisi besar. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing bertepuk tangan saat dia berkata dengan lemah. Begitu dia melakukannya, dia melihat Xiao Yan lagi sebelum melambaikan tangannya, membawa Yao Sheng dan yang lainnya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan ini. Penonton di sekitarnya juga mengangkat bahu mereka ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan segalanya. Setelah itu, mereka mulai menyebar perlahan dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci itu. Dengan monster ini membantu Anda, mengapa Anda harus takut pada Liu Qing? Jari Lin Yan dengan lembut menusuk punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak terus terjerat dalam topik ini. Setelah dengan malas meregangkan pinggangnya, dia berkata, "Semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan, kan? Apakah ada batasan?" Tentu saja ada. Lin Yan memutar matanya dan berkata, tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut diferensiasi antara tinggi, menengah, dan rendah. Pada dasarnya, semua itu disiapkan untuk para ahli di peringkat kuat. Namun, apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkat Anda di peringkat kuat? Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di peringkat kuat. Oleh karena itu, ruang pelatihan yang Anda tunjuk ada di sana. Lin Yan berbalik dan menunjuk ke sudut tidak jauh. Tempat itu memiliki ruang pelatihan yang berdiri sendiri. Ruang pelatihan ini mungkin jauh lebih indah jika dibandingkan dengan ruang pelatihan beberapa tingkat di atas, tetapi di bawah sini, itu hanya tampak sederhana jika dibandingkan dengan ruang pelatihan di sisi lain dari area peristirahatan. Ada nomor di pintu ruang pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat. Semakin jauh di depan peringkat ruang pelatihan, semakin baik efeknya. Saat ini, saya menggunakan ruang pelatihan nomor 9. Hehe, berlatih di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari nomormu. Ruang pelatihan 31. Lin Yan tertawa. Tawanya mengandung nada sombong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengabaikan Lin Yan yang sombong saat dia berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihannya. Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan baru saja berbalik saat suara Xian terdengar. Iya. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Tidak. 1. Kecepatan latihannya setidaknya 2-3 kali lebih cepat daripada tidak. 9. Suara lembut Xian menyebabkan senyum di wajah Lin Yan langsung menegang. Segera, wajahnya dipenuhi rasa iri saat dia menatap Xiao Yan. Tidak. Ruang pelatihan 1.
Ini adalah ruang pelatihan yang didedikasikan untuk penggunaan monster kecil ini. Orang-orang di 20 besar, peringkat kuat, telah mendambakannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan. Karenanya, mereka hanya bisa iri. Benar-benar diharapkan bahwa Xian benar-benar akan meminjamkan ruang pelatihannya kepada Xiao Yan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah menikmati. Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihannya kepada orang lain? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Lin Yan merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. Akademi dalam tidak akan mengganggu siapa yang meminjamkan ruang pelatihan selama pemiliknya mau. Xiao Yan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berbicara dengan Xian. Baiklah. Saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan pelatihan yang cepat dari ruang pelatihan nomor 1. Hanya ada 20 hari dari sekarang ke kompetisi besar. Meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat adalah hal terpenting bagi Xiao Yan saat ini. Dia akan tampak sedikit manja jika dia menolaknya lagi. Senyum segera terangkat di wajah Xian ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki Danwan saat Anda berlatih." Iya. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. Ikuti aku. Xian bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiao Yan setuju dengan cara yang tegas. Dia buru-buru memimpin jalan. Di belakangnya, Xiao Yan mengangkat bahunya ke arah wajah iri Lin Yan sebelum mengikutinya. Setelah melewati area peristirahatan, ruang pelatihan luas lainnya segera muncul di tatapan Xiao Yan. Saat dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan sedikit energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan ini. Sepanjang jalan, Xiao Yan memang melihat angka-angka di pintu beberapa ruang pelatihan seperti yang disebutkan Lin Yan. Mulai dari angka 20, energi hangat yang merembes keluar dari ruang pelatihan tumbuh semakin kuat semakin maju. Ketika mereka berjalan ke kamar yang berada dalam 10 kamar pertama, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang energi merah pucat melayang seperti filamen di udara dengan mata telanjang. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan tak henti-hentinya takjub. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar ruang pelatihan yang luas di area terdalam. Ruang pelatihan ini agak aneh. Ruang pelatihan lain akan memiliki energi yang kuat meluap. Tempat ini, bagaimanapun, benar-benar kosong. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan sedikit pun energi di dalamnya saat dia berdiri di luar. Tidak perlu melanjutkan penginderaan. Ini tidak. Satu ruang pelatihan itu unik. Energi di dalamnya terlalu kuat. Bahan biasa akan meledak karenanya. Oleh karena itu, hanya bahan khusus ini yang dapat sepenuhnya menghentikan tumpahan energi yang dapat digunakan. Xian melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjuk ke pintu logam hitam pekat di ujung koridor dan berkata, "Jangan pergi ke sana. Orang dilarang memasuki tempat itu. Bahkan saya harus dikirim ke sel isolasi jika seorang tetua menemukan saya masuk. Oleh karena itu, Anda harus sedikit berhati-hati." Tatapan Xiao Yan mengikuti tangan Xian saat dia melihat ke atas. Di balik pintu logam hitam pekat ada kegelapan seperti tinta yang tidak menghilang. Dia sedikit mengernyit dan baru saja akan menoleh ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Hanya ada satu hal di dalam menara penyulingan ki langit berkobar, ini yang dapat menyebabkan api inti teratai hijau memiliki aktivitas seperti itu. Api hati gugur. Xiao Yan perlahan menghirup udara panas. Dia melihat dalam-dalam ke pintu logam hitam sebelumnya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mendorong pintu kelas tertinggi ruang pelatihan nomor 1 di lantai 6. Bab 552. Aktivitas kekerasan di dalam menara. Pintu didorong terbuka. Segera, cahaya kuat berwarna merah pucat tiba-tiba melonjak, menyebabkan Xiao Yan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membukanya lama kemudian dan mengamati pemandangan di ruangan itu. Keheranan di wajahnya semakin padat. Bagian dalam ruang pelatihan yang luas pada dasarnya telah ditutupi oleh lapisan kabut merah pucat yang tebal.
Seseorang hanya bisa melihat tempat 2-3 meter di depannya. Kemanapun pandangan diarahkan ke area di depan, tertutupi oleh warna merah pucat yang pekat. Wajah Xiao Yan membawa keheranan saat dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera, perasaan hangat dikirim dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiao Yan, berubah menjadi benang energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara lembut. Tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat 5. Xiao Yan tidak memiliki sedikitpun keraguan bahwa dia akan benar-benar bisa merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. Tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan tatapan iri. Xian dengan arogan mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu hitam pucat, yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya, di tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada takik kecil. Tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini tempat latihan. Anda memiliki kartu kristal api sendiri, bukan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Ini tidak. Satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan 30 hari energi api. Xian mengayunkan kuncir kudanya saat dia memperlihatkan 2 gigi taring sambil berbicara sambil tersenyum. 30 hari, energi api, biaya pelatihan yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Xiao Yan yang kaya dan percaya diri tanpa sengaja menghembuskan udara dingin dari sela-sela giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang hampir membutuhkan 1000 hari, energi api, untuk berlatih di sini selama 1 bulan. Astaga! Xiao Yan pasti tidak akan bisa berlatih di sini kalau bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati karena beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api ini adalah sesuatu yang kebanyakan siswa biasa tidak akan bisa habiskan dalam 1 tahun penuh. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Xian buru-buru berbicara saat melihat tingkah Xiao Yan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia peroleh dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya. Meskipun yang pertama di peringkat kuat mampu memperoleh cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak punya metode apapun jika diminta mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Xian. Setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda tidak boleh datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping sampai saya bangun. Anda tidak harus tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi latihan saya. Jika tidak, Anda bisa terus makan bahan obat mentah itu di masa depan. Ancaman Xiao yang jelas memiliki efek yang sangat besar pada Xian. Karena itu, kepala yang terakhir langsung mengangguk seperti ayam yang memakan biji-bijian. Cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiao Yan rileks dan tersenyum saat melihat aksi Xian ini. Dia mengeluarkan kartu kristal api dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam takik. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel pelatihan sementara matanya tertutup dengan tenang. Xian mengoceh dengan mulutnya saat dia melihat Xiao Yan memasuki kondisi latihannya. Dia membuat Xiao Yan menyeringai sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. Energi api yang tidak ada.
Pengurangan satu ruang pelatihan bisa disebut harga setinggi langit, tapi harus dikatakan bahwa efeknya memang bisa menandingi harga setinggi langit semacam ini. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat sekelompok api hati yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Api hati yang terbentuk saat berlatih di beberapa level teratas bisa disebut gumpalan. Api hati di nomor ini telah muncul satu ruang pelatihan dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalamnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah api hati yang kuat ini, kecepatan Douki sedang disempurnakan begitu cepat bahkan Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar api hati yang tak terlihat melingkar dan naik di dekat hatinya. Gelombang demi gelombang Douki yang kuat tak henti-hentinya mengikuti jalur Qi dan beredar. Setelah itu, dituangkan ke dalam. Setelah kemunculan Douki ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis setebal ibu jari dan tampak sebening kristal, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Douki-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, api hati yang tak terlihat yang kuat ini, jalur Qi di tubuh Xiao Yan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu panas. Selain itu, ini adalah hasil setelah tubuh Xiao Yan telah mengalami penguatan oleh susu tubuh pendinginan inti. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini. Api hati yang ganas kemungkinan akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling-guling dengan cara yang luar biasa saat itu muncul. Meskipun Xiao Yan sangat tidak sehat karena perasaan sakit yang menusuk, itu tidak menundanya sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Douki untuk berulang kali melonjak dari bulu babi Dou kristal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, bulu babi Dou kristal di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang awal menjadi 7 duri. Setelah menjadi akrab dengan kelas Dou Ling selama periode waktu ini, Xiao Yan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampaknya setiap kali kekuatannya maju sekali, duri energi panjang akan menyusut kembali ke bulu babi Dou kristal. Menurut tebakan ini, kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar dapat mencapai kelas Dou Wang ketika dia telah menyerap semua dari 7 duri energi yang tersisa ke Dou kristal bulu babi itu. Xiao Yan merasa sangat tercengang dengan metode pengukuran khusus kelas Dou Ling ini. Ini menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dou Si. Dengan bantuan api hati yang liar dan kejam dari ruang pelatihan nomor 1, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi panjang ketujuh di dalam bulu babi Dou kristal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut menjadi kristal Dou, itu akan menunjukkan bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat bintang Dou Ling. Tidak ada waktu saat seseorang berlatih. Ini terutama dalam kasus seperti ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan Douki di tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari. Seseorang tidak akan memiliki sedikit pun perasaan waktu yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki ruang pelatihan nomor 1. Xian datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama saat dia melihat kondisi pelatihan Xiao Yan. Sampai akhirnya, dia tidak berani membangunkan Xiao Yan dengan paksa. Dia benar-benar takut Xiao Yan akan berhenti memonikan Danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal ini, sepertinya dia harus kembali ke kehidupan yang menyedihkan dengan memakan bahan obat mentah. Manfaat yang dimiliki 5 hari ini terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang akan diketahui bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya orangnya menjadi semakin padat, tetapi Douki di tubuhnya juga menjadi jauh lebih halus. Duri energi ketujuh pada bulu babi Dou kristal telah menyusut hampir setengahnya. Dari sini, cukup melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Xian yang sudah setengah hari menunggu di tempat ini. Dia mulai tersenyum agak malu ketika melihat sikap tidak bahagia gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima ramuan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memurnikan Danwan. Saat itulah ekspresi Xian menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir sebulan pelatihan.
Banjir yang kuat seperti gelombang Douki yang bergelombang di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Ini tidak. Satu ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai memurnikan dan Wan Zian sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan sedikit menggerakkan tulangnya, tetapi tidak ada niat untuk keluar dari kamar. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan berlatih di bawah mata Zian, yang tampaknya merupakan tatapan yang digunakan saat melihat orang gila. Kamu gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini? Zian bergumam sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiao Yan ketika memasuki menara penyulingan Ki Langit berkobar adalah melakukan retret sampai awal, peringkat kuat. Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15, kejadian tak terduga khusus muncul di menara pemurnian Ki Langit berkobar yang tenang. Suasana tenang di ruang pelatihan nomor 1. Xiao Yan duduk bersila di tengah. Benang kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi kaya yang mengalir dalam jalur kinya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mengikuti pancaran suara yang teredam, nampaknya seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba berguling dengan kuat seperti air mendidih. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi pelatihannya mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan sikap terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar. Mengapa energi di bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan keras? Semua siswa di dalam menara. Tinggalkan, menara penyulingan Ki Langit berkobar, dalam 10 menit berikutnya. Suara orang tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, itu berada di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sesuatu telah terjadi di dalam menara, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 553. Pra-pemberontakan api hati gugur. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara tua yang bergema di samping telinganya. Dia segera duduk di platform batu dan dengan cepat mengambil kartu kristal api dari dalam takik. Dia bergumam dengan keterkejutan di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Energi di dalam menara menjadi lebih liar dan keras. Saya pikir ini seharusnya karena api hati gugur. Suara Yaola membawa sedikit kejutan karena terdengar di dalam hati Xiao Yan. Api hati gugur. Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berbicara di dalam hatinya sambil terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa setidaknya masih ada beberapa bulan lagi? Jangan beritahu saya bahwa pemberontakan telah dipercepat. Dilihat dari situasinya, belum sepenuhnya meletus. Seharusnya itu sedikit lebih besar dari api hati gugur. Yao Lao tersenyum dan berkata. Namun, dari tampang berputar-putar ini, itu menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Paling lama setengah tahun atau setidaknya 2-3 bulan dari sekarang. Api hati gugur, di dalam menara penyulingan Ki Langit berkobar, ini akan naik sepenuhnya. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut api hati gugur mungkin akan datang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saat ini, energi kekerasan dan liar di dalam menara tidak lagi cocok untuk pelatihan. Karena itu, dia harus segera pergi. Jika tidak, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata jika dia akhirnya diseret ke beberapa peristiwa tak terduga lainnya yang mungkin terjadi. Xiao Yan melompat turun dari platform batu dan dengan cepat bergegas keluar dari ruang pelatihan nomor 1. Saat dia meninggalkan ruangan, energi panas yang menjengkelkan datang menerkam ke arahnya,
menyebabkan wajah Xiao Yan merasakan semacam rasa sakit yang membara. Koridor itu agak kacau saat ini. Pintu beberapa ruang pelatihan dibuka berulang kali dan satu persatu, siswa dengan wajah yang bingung segera keluar. Mereka saling memandang saat mereka merajut alis mereka dengan erat. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Tidak. 9 ruang pelatihan yang tidak jauh juga dibuka tidak lama setelah Xiao Yan keluar. Lin Yan melompat dengan sikap seperti monyet yang gesit. Tatapannya melihat sekelilingnya dan dia buru-buru berteriak saat melihat Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum ke Lin Yan di samping saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang terjadi." Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar sebelumnya. Lin Yan menggosok kepalanya dan bertanya dengan agak ragu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, hanya untuk tiba-tiba memutarnya. Dia mengarahkan pandangannya ke pintu logam hitam pekat besar di ujung koridor. Pada saat ini, dia merasakan api inti teratai hijau dengan cepat meningkat di dalam dirinya. Gumpalan api hijau tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang mata hitam pekatnya berubah menjadi sepasang mata api hijau. Xiao Yan merasakan perasaan hangat meluap dari matanya saat nyala hijau menyerbu mereka. Segera, dia terkejut saat menyadari bahwa kegelapan hitam di balik pintu besi mulai perlahan-lahan menghilang di bawah mata api hijaunya. Oleh karena itu, semua aktivitas di kegelapan yang dalam muncul dalam pandangan Xiao Yan. Itu adalah ruang yang terdistorsi. Di dalam ruang itu, nyala api tak terlihat muncul seperti peri yang bergoyang-goyang liar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat aneh terdengar. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api yang tak terlihat itu tampak seperti gunung berapi yang meletus karena melonjak secara eksplosif dan melesat ke arah puncak menara. Cermin penyegel ruang kecil, segel. Lusinan suara tua rendah dan dalam terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini, energi yang agung, luas, dan kuat muncul. Akhirnya, itu membentuk tirai cahaya berwarna-warni di ruang yang terdistorsi. Api yang tak terlihat bertabrakan dengan tirai cahaya. Keduanya bertabrakan dengan intens dan riak energi melingkar yang kuat, yang cukup untuk mengguncang dado Usi hingga mati seketika, mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka menabrak dinding hitam pekat di sekitar mereka sebelum perlahan-lahan dimusnahkan dan tersebar. Permukaan tirai cahaya itu seperti gelombang air di bawah tabrakan api yang tak terlihat. Itu dalam kekacauan yang berulang-ulang. Tampaknya hampir hancur, tetapi pada akhirnya tidak benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, itu benar-benar berhasil bertahan di bawah nyala api tak berbentuk yang sangat menakutkan itu. Kalian teman-teman kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tetua pertama sudah menyuruh kalian semua untuk segera meninggalkan menara. Kenapa kamu masih menunda? Sama seperti mata Xiao Yan yang benar-benar terfokus pada tabrakan ganas antara kedua kelompok itu, teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi buram. Api berwarna hijau di matanya langsung menghilang, dan bagian belakang pintu besi sekali lagi kembali ke kegelapan. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, orang itu tidak akan bisa melihat pertarungan level tinggi di belakangnya. Api tak terlihat itu seharusnya merupakan tubuh asli dari api hati gugur, kan? Kekuatannya memang menakutkan. Jika tidak diblokir, kemungkinan itu akan menghancurkan menara pemurnian Ki Langit Berkobar ini. Tirai cahaya itu harus menjadi sesuatu yang para sesepuh di menara itu bentuk bersama, kan? Ini benar-benar luar biasa kuat untuk benar-benar dapat dengan paksa menyegel letusan benda unik dan alami seperti api hati gugur. Sayangnya, saya tidak bisa terus menyaksikan pertarungan kedua belah pihak. Jika tidak, saya setidaknya akan memiliki sedikit dasar ketika saya melakukan kontak dengan api hati api di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya. Dia menoleh hanya untuk melihat tetua berwajah cemas berdiri di pintu keluar koridor. Lin Yan mengangkat bahunya ketika dia mendengar teriakan tetua itu. Dia tidak membuat komentar pintar saat dia menarik tangan Xiao Yan dan buru-buru keluar. Energi di dalam menara tumbuh semakin ganas. Dia terus merasa sedikit tidak nyaman saat dia tinggal di tempat itu. Xiao Yan sedikit tidak mau saat dia melirik pintu besi untuk terakhir kalinya.
Dia hanya bisa mengikuti Lin Yan dan dengan cepat meninggalkan menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Ini yang mengalami aktivitas yang semakin besar. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti aliran manusia dan menyerbu keluar dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Saat ini, pintu masuk menara dalam keadaan penuh sesak dengan orang. Seluruh tubuh dari massa hitam dan suara berisik menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja keluar dari menara, merasa seperti gendang telinganya meledak. Orang-orang di pintu masuk ini jelas adalah mereka yang baru saja keluar dari menara. Oleh karena itu, mereka mendiskusikan perubahan di dalam menara sebelumnya dengan cara yang agak panik dan tidak pasti. Pengalaman pertama dari perubahan seperti itu di menara cukup mengkhawatirkan mereka sehingga menyebabkan mereka membentuk ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan tidak mengikuti diskusi yang tidak berarti ini. Tatapannya hanya diam-diam melihat bagian atas bagian besar yang menonjol keluar dari tanah. Mungkin itu karena menara itu memiliki segel yang ditambahkan ke dalamnya, tapi perasaan dari energi kekerasan dan liar memucat hingga sulit untuk dirasakan. Namun, dengan mengandalkan koneksi tertentu antara api inti teratai hijau dan api hati gugur, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa tabrakan yang sangat intens antara penyegelan dan pemberontakan saat ini sedang berlangsung di dalam menara. Aku ingin tahu apakah sesepuh di Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan dari api hati gugur kali ini. Jika memungkinkan, saya mungkin ingin waktu persiapan tambahan. Jika tidak memungkinkan, saya khawatir saya harus bertindak sekarang. Hanya saja dengan tergesa-gesa, peluang saya untuk sukses sepertinya tidak akan tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk bertindak begitu, api hati gugur, menerobos menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Jika tidak, begitu, api hati gugur, ini, yang memiliki roh cerdas, melarikan diri, itu pasti akan menyembunyikan dirinya sendiri. Kemana dia akan pergi dan mencarinya saat itu? Bersantai. Pemberontakan, api hati gugur, kali ini dianggap tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, sesepuh dari Akademi Dalam bukanlah orang biasa. Dengan tetua pertama mengambil alih, api hati gugur ini akan mengalami kesulitan untuk membuka segelnya. Yao Lao tersenyum dan menghibur hati Xiao Yan yang tegang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao berbicara. Ayo pergi. Xiao Yan, tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Para sesepuh akan menyelesaikan masalah ini. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Lapisan segel luar angkasa melilit, menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Secara alami, dia tidak bisa lagi merasakan pertukaran intens yang terjadi di dalamnya. Makanya, dia tidak mau menunggu lama di sini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Oleh karena itu, dia secara acak mencari alasan dan mengulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tanpa daya saat melihat Xiao Yan tidak mau pergi. Kamu bisa terus tinggal jika kamu mau. Saya akan kembali dulu. Hehe, ingat, jika kita bertemu dalam pertandingan saat kompetisi besar, peringkat kuat, dimulai 4 hari kemudian, kamu bisa melupakan aku menahan diri. Meskipun Xiao Yan saat ini cemas, dia masih mengumpulkan senyuman yang dia berikan pada Lin Yan. Setelah melihat punggung yang terakhir menghilang dalam kerumunan, Xiao Yan menoleh sekali lagi dan menempatkan semua perhatiannya pada menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Mengikuti arus waktu, jumlah orang yang berhenti di luar menara dengan cepat berkurang. Tidak lama kemudian, tempat yang semula sangat ramai menjadi kosong. Hanya Xiao Yan saja yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Matanya terpejam saat dia merasakan pertukaran intens di dalam menara yang membuat orang tertegun. Meskipun Xiao Yan dapat merasakan gerakan energi di dalam menara dengan meminjam bantuan api inti teratai hijau, dia tidak dapat dengan jelas melihat tabrakan antara dua kelompok seperti yang dia lakukan di menara sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kebuntuan berlanjut hingga matahari terbenam, dia akhirnya bisa merasakan bahwa energi liar dan kekerasan di dalam menara mulai melemah secara bertahap. Sepertinya para sesepuh telah berada di atas angin. Xiao Yan merasakan api hati api yang sekali lagi menjadi sunyi. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Dengan tetua Akademi Dalam yang menunda-nunda, dia akan bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk memungkinkan dirinya sepenuhnya siap. Xiao Yan tertawa pelan.
Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya. Namun, saat tubuhnya telah berputar di atas pohon, tiba-tiba menjadi kaku. Tatapannya tertegun saat dia menatap pria tua berjubah hitam yang tergantung di udara tidak jauh di depannya. Catatan, menurunkan batu besar yang ada di hatinya, meletakkan beban yang besar. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut putih. Muridnya sedingin bilah tajam. Hanya sapuan pandangannya ke Xiao Yan menyebabkan pori-pori pada tubuh yang terakhir menyusut dengan rapat. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang tua yang telah tiba di pegunungan setelah diganggu oleh pil roh tanah yang telah disempurnakan Yao Lao terakhir kali. Tenggorokan Xiao Yan menggulung sedikit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan riak emosional di dalam hatinya. Jika emosinya berfluktuasi sedikit di depan orang yang begitu kuat, yang terakhir akan bisa merasakannya. Oleh karena itu, butuh waktu lama kemudian sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Tetua ini, bolehkah saya tahu mengapa Anda memblokir siswa ini? Orang tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan. Ada arti yang tidak diketahui di dalam mata itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia membuka mulutnya dan berkata dengan lemah. Kamu seharusnya sudah melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara lebih awal, kan? Bab 554. Tetua pertama Suqian. Jantung Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar pertanyaan yang diajukan lelaki tua berjubah hitam di depannya. Matanya berputar sedikit sementara sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hatinya. Jika saya menjawab bahwa saya benar-benar melihatnya, akankah lelaki tua ini melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Lagi pula pentingnya, api hati gugur ini bagi akademi dalam sungguh terlalu besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Xiao Yan memiliki pemikiran seperti itu. Telapak tangan Xiao Yan dipenuhi keringat saat suasananya tegang dan menekan. Perasaan tertekan yang diberikan lelaki tua berjubah hitam di depannya tidak sedikit lebih lemah dari Yun Shan dari Sekte Awan Berkabut. Dengan kekuatan yang diberikan Xiao Yan, kemungkinan pihak lain akan menaklukkannya dengan gelombang acak dari tangannya jika seseorang mengecualikan kemungkinan Yao Lao meminjamkan tangan. Xiao Yan akhirnya membuat keputusan setelah memikirkannya lama. Dia bermaksud untuk tidak mengakui bahwa dia telah melihat pertukaran di dalam menara tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di depan Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya Xiao Yan, kan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Anda dapat merasakan situasi yang tidak biasa kemungkinan karena api surgawi di dalam tubuh Anda, bukan? Kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu segera membuat Xiao Yan kaget. Namun, dia langsung lega. Ada cukup banyak sesepuh di akademi dalam yang tahu bahwa dia memiliki api surgawi. Namun, yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa lelaki tua ini benar-benar berhasil memahami situasinya. Selain itu, kata-katanya ini tidak diragukan lagi juga berarti bahwa dia sudah lama tahu bahwa Xiao Yan sudah merasakan aktivitas di dalam menara. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat dia melihat wajah lelaki tua itu yang masih tenang. Untungnya, dia tidak menyuarakan penyangkalannya. Kalau tidak, orang lain mungkin mengira dia merasa bersalah. Saya memang merasakan sedikit. Namun, tampaknya ada lapisan segel khusus di menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Perasaan itu tampaknya menjadi sangat kabur di luar menara. Xiao Yan dengan hati-hati menjawab. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak berniat mengutuk Anda atas kesalahan apapun. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan senyuman samar saat dia tampaknya merasakan kecemasan di hati Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah di dalam menara. Masalah di dalam menara tidak akan sampai ke telinga orang kedua. Xiao Yan buru-buru menjamin. Saya cukup mengenal Anda. Hanya saja saya belum sempat bertemu dengan Anda. Anda benar-benar sumber kecemburuan dengan mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa. Kecemburuan dalam kata-katanya tidak salah. Api hati gugur mampu memungkinkan akademi dalam memiliki semacam peralatan perawatan bakat seperti menara pemurnian Ki Langit Berkobar.
Namun pemuda di depannya benar-benar memiliki semacam api surgawi sendiri. Bagaimana mungkin ini tidak membiarkan seseorang menghela nafas? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak mengatakan hal lain yang berhubungan dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, "Bolehkah saya tahu nama tetua?" Sebagian besar sesepuh dalam akademi dalam ini memiliki kekuatan yang berada di sekitar kelas Do Wang. Kekuatan lelaki tua di depannya jelas jauh melebihi mereka. Menurut tebakan Xiao Yan, jika dia bukan kepala sekolah akademi dalam, yang pada akhirnya tidak pernah mengungkapkan wajahnya, dia mungkin akan menjadi tetua pertama yang misterius itu. Saya Sukian, kepala di antara sesepuh. Biasanya mereka memanggil saya sebagai tetua pertama. Orang tua berjubah hitam itu menyebutkan dengan santai. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia sudah mengharapkan ini, wajahnya masih tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Teman kecil Xiao Yan, kamu mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Sejujurnya saya akan memberitahu Anda bahwa memang ada cukup masalah yang terjadi di dalam. Saat ini kami masih dapat menyembunyikannya untuk sementara. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Oleh karena itu, saya yang dulu berharap teman kecil itu akan membantu akademi dalam di masa depan. Wajah Sukian tiba-tiba menjadi serius saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Bahkan kekuatan dari semua sesepuh tidak dapat mencapai hasil dari menekannya. Saya hanya memiliki kekuatan Do Uling kecil, apa gunanya saya? Wajah Xiao Yan langsung tertegun. Dia menggumamkan jawaban ketika dia mendengar kata-kata ini dari tetua Sukian yang sebenarnya dimaksudkan agar dia bertindak. Hehehehehe, kamu yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan biasa. Sukin tertawa dan segera berbicara. Kamu juga tidak perlu takut. Belum pasti apakah kami akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja saya mencari jalur tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa mendatang. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat Sukian berbicara dengan cara seperti itu. Dia berkata, "Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik saat itu." Hehehehe, kata-katamu ini benar-benar membuatku yakin. Sukian tersenyum saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum pahit. Ia menambahkan, Akademi Batin tidak akan menganiaya Anda jika Anda benar-benar mampu menekannya. Kami akan membuat Anda puas dengan apapun yang Anda inginkan, terlepas dari apakah itu metode Qi, teknik Dou, formula obat, DLL. Saya ingin api hati gugur. Bisakah kamu memberikannya padaku? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Namun, wajahnya tampak terkejut saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat ini menara mulai tenang, namun masih banyak upaya lain yang diperlukan untuk menangani dampaknya. Aku tidak akan terus menahanmu di sini. Sukin tersenyum dan berkata. Selain itu, masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi besar, peringkat kuat. Anda harus bekerja lebih keras. Anda mendapatkan keuntungan yang cukup besar jika Anda bisa masuk 10 besar. 10 teratas adalah semua orang di puncak kelas Do Uling. Bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya dari seseorang yang baru saja memasuki kelas Do Uling? Xiao yang tersenyum canggung dan menjawab. Dasar anak kecil yang licik. Jangan beri aku tatapan bingung itu. Aku tahu betul seperti apa kekuatanmu. Meskipun ada cukup kesulitan bagi Anda untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya, selain Liu Qing, Lin Xiuya, Yan Hao, dan beberapa orang yang terhitung jumlahnya, saya khawatir orang-orang yang tersisa akan kesulitan bersaing dengan Anda dalam pertarungan sejati. Sukian menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Selain itu, kamu mungkin memang telah maju ke kelas Do Uling selama kurang dari 2 bulan, tetapi selama waktu yang singkat ini kamu telah melompat ke level bintang 3 Do Uling. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku agak terpana. Xiao yang tersenyum malu-malu. Namun, hatinya sangat terkejut. Tampaknya cukup banyak informasi tentang dia dikumpulkan di tangan orang tua ini. Dengan mata tajam yang terakhir, sepertinya fondasi kekuatan Xiao Yan sudah sedikit banyak ditebak olehnya. Jika tidak, Sukian tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu.
Selain itu, maju ke bintang 3 Douling adalah sesuatu yang telah terjadi 2 hari yang lalu ketika dia melakukan retret. Tidak disangka Sukian dapat melihat levelnya yang tepat hanya dengan satu tampilan. Anak kecil, bersikap rendah hati mungkin hal yang baik, tetapi kamu tidak boleh bertindak bodoh di depan orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya yang lama ini telah berada di akademi dalam selama bertahun-tahun. Jenius macam apa yang belum pernah saya lihat? Sukian tersenyum saat melihat sikap malu Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, saya juga memiliki hal lain yang harus dilakukan dan tidak akan menunda waktu Anda. Ingat, Anda harus masuk ke dalam 10 besar, peringkat kuat, dan kesepakatan di antara kita." Wajah tua itu mengungkapkan senyuman ke arah Xiao Yan. Tubuh Sukian yang ditangguhkan di udara tiba-tiba mulai secara bertahap menjadi pucat dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang dari udara seperti hantu. Situasi aneh semacam ini menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Xiao Yan menghela nafas seperti dia telah meletakkan beban berat sesaat setelah Sukian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkatup erat. Itu basah kuyup oleh keringat, menyebabkan dia sekali lagi mengeluarkan senyum pahit. Orang tua ini hanya menunjukkan dirinya sendiri dan secara acak berbicara dengannya. Namun, itu menyebabkan Xiao Yan bertindak seperti ini seperti dia menghadapi lawan yang kuat. Kesenjangan antara mereka berdua benar-benar seperti awan dan lumpur. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, bahkan Yunshan pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia memang layak menjadi tetua pertama di Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas lembut saat dia bergumam di dalam hatinya. Tetua pertama sudah sekuat ini. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkan kekuatan kepala sekolah Akademi Dalam yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Akademi Dalam ini benar-benar tempat dengan naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya saat dia melompat dari atas pohon. Setelah itu, dia bergegas ke gerbang Pan di bawah langit yang semakin gelap. Kompetisi besar, peringkat kuat, adalah kompetisi paling intens dan paling menarik perhatian untuk para ahli top dari seluruh Akademi Jianan. Kondisi partisipasi yang sangat keras membuat hampir semua pesertanya adalah orang-orang paling berprestasi di sekolah. Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. 10 besar, peringkat kuat, di generasi sebelumnya semuanya berhasil menjadi terkenal di benua Douki. Yang paling tidak berguna di antara mereka setidaknya akan mendominasi area dengan kekuatan Douang. Meskipun kondisi untuk memasuki kompetisi besar, peringkat kuat, sangat keras, mereka tidak menghalangi siswa lain di Akademi Dalam untuk mengejarnya dengan liar. Bayangkan saja, para ahli yang sulit dilihat seseorang sebenarnya dikelompokkan bersama di satu tempat. Pertarungan panas yang membara di atas panggung memberikan perasaan riang dan menyenangkan. Situasi semacam ini memiliki daya tarik bagi siswa lain yang tidak kalah dengan perasaan gila seorang pria yang telah abstain selama beberapa tahun dan tiba-tiba melihat kecantikan telanjang ditampilkan di depannya. Oleh karena itu, selama periode waktu ketika kompetisi besar, peringkat kuat, semakin dekat, atmosfer di dalam Akademi Dalam secara bertahap meningkat. Topik percakapan di mana-mana berputar di sekitar kompetisi besar. Selain itu, seiring waktu semakin dekat, 30 nama terakhir di peringkat kuat berulang kali berubah. Orang-orang yang biasanya mentolerir dan tidak meletus benar-benar meletus saat ini. Mereka dengan liar menyerang para siswa di peringkat kuat yang memiliki tiket emas ke kompetisi. Namun, tidak peduli bagaimana Akademi Dalam berguling dan membalik, tidak ada yang berani mengeluarkan surat tantangan kepada Xiao Yan setelah pertarungan di panggung pertempuran terakhir kali. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar dapat menikmati waktu luang yang sangat langka selama beberapa hari terakhir ini. Ini menyebabkan dia, yang terbiasa dengan waktu, merasa sedikit tidak nyaman. 4 hari itu perlahan-lahan tiba di bawah antisipasi banyak orang di dalam Akademi Dalam. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi menyebar ke bawah pada pagi hari keempat, sebuah gong tua dengan tenang terdengar dari bagian dalam Akademi Dalam dan segera menyebar ke seluruh batasnya. Begitu gong berbunyi, banyak orang dengan penampilan berbeda dari berbagai bagian Akademi Dalam dengan aura yang sangat kuat, tiba-tiba membuka mata mereka yang tertutup rapat. Cahaya yang berisi niat bertarung panas yang berapi-api dengan cepat melonjak di bawah suara gong lama.
Seorang pemuda berjubah hitam yang sedang duduk bersila di tempat tidur di sebuah kamar perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam besar melintas dan muncul. Tubuh besar penguasa memotong udara dan membawa suara angin deras. Akhirnya, itu dibungkus di punggungnya dengan cara miring. Pria muda berjubah hitam itu dengan lembut menepuk punggung penguasa yang berat itu. Dia menoleh sedikit dan pandangannya terlempar keluar jendela. Dia merasakan aura kuat yang tiba-tiba naik ke seluruh akademi dalam pada saat ini. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman tipis. Niat bertarung yang mendidih melonjak dalam dirinya. Aku, Xiao Yan, akan memesan satu tempat di antara 10 besar. Bab 555. Musuh sering melintasi jalan satu sama lain. Stadion tengah yang berada di area terluas di akademi dalam biasanya tidak dibuka untuk umum. Itu hanya akan terbuka ketika akademi dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebagai kompetisi besar, peringkat kuat, terpanas, ini secara alami akan menjadi tempat di mana kompetisi akan dilakukan. Tentu saja, area di mana stadion di tengah berada sangatlah luas. Namun, itu masih diisi oleh massa hitam kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, kerumunan yang ramai membawa keributan yang menyebar kemana-mana. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan bergegas ke tribun. Tentu saja, kelompok besar yang bersama Xiao Yan agak tercengang ketika mereka tiba dan menatap dinding manusia yang terjepit dengan sangat erat. Namun, beruntung para pesaing memiliki terowongan khusus. Meminjam kemuliaan Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya menghindari masalah karena harus diperas. Mereka menggunakan terowongan khusus yang dijaga oleh instruktur dan memasuki platform tinggi dengan pemandangan yang cukup bagus. Xiao Yan berdiri di platform tinggi saat tatapannya menyapu ke bawah. Mereka bisa melihat bahwa arena yang luas dibagi menjadi 5 platform. Jelas, ini harus menjadi arena persaingan kali ini. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Dia melihat ke bawah ke seluruh tanah terbuka dari atas. Mendengar gelombang suara yang terdengar dari galeri pengamatan biasa di bawah, bagian dalam matanya menjadi panas membara. Kompetisi ini pada dasarnya mewakili pertarungan antara siswa paling berprestasi di akademi dalam. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang-orang yang sangat angkuh, yang ingin menonjol dalam kompetisi besar ini. Jika seseorang tidak memiliki fondasi, kemungkinan besar hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Hehehehehe, Xiao Yan geger, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar saat itu. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Tubuhnya yang indah terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas dan sembarangan berkata. Akademi batin ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar dalam tumpukan orang jenius ini. Bahkan saya harus berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi besar ini. Jika tidak, akan sangat tidak mungkin untuk masuk 10 besar. Xiao Yan gege pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum tipis. Wajah anggun dan cantik itu, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang lebih kaya daripada yang dirasakan Xiao Yan sendiri. Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak bisa. Namun, meskipun seekor singa ingin melawan kelinci, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang saya dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya, secara alami saya harus menampilkan semua taktik saya. Xiao Yan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan. Namun, jika kamu ingin, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memasuki peringkat kuat. Jika Anda menunjukkan semua taktik Anda, saya khawatir Anda akan mampu bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Sun Er tersenyum tanpa berbicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, jika seseorang melemahkannya karena ini, kemungkinan dia akan membayar harga yang lumayan. Misterius gadis ini dan tingkat kartu trufnya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak dapat membandingkannya. Dia memiliki kekuatan, tetapi menolak untuk berpartisipasi. Ini benar-benar menyia-nyiakan kesempatan. Wu Hao memukul mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan.
Menyerahkan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan mengerikan yang tak termaafkan di matanya. Saya mendengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari lalu. Xiao Yan melirik Wu Hao. Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dado Usi. Namun, jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiao Yan mengerti bahwa tidak mungkin Wu Hao dikalahkan dengan mudah bahkan jika lawannya adalah 1 atau 2 bintang biasa Douling. Hehe, 10 tempat penuh di bawah Anda. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar. Wu Hao tertawa dan berbicara. Dia menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Dia telah memasuki peringkat kuat setelah baru memasuki akademi dalam setengah tahun lalu. Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi pada peringkat kuat, pencapaian seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Tentu saja, masih ada celah saat dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak usaha dan keringat yang dia lakukan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa. Jika dia tidak memiliki api langit 3 perubahan misterius dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang dia capai saat ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Xiao Yan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terlibat dalam topik ini. Memutar kepalanya, pandangannya menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang muncul di platform tinggi ini. Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini kebanyakan adalah pesaing dari Grand Competition. Yang lain seperti Sun Er dan yang lainnya secara tidak sengaja dibawa ke tempat ini oleh para kompetitor. Tatapan balik Xiao yang tiba-tiba berhenti pada seorang wanita es yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang serasi dengannya. Dia sedikit terkejut. Tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yu. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa dari mereka mencari susu tubuh pendinginan inti di pegunungan yang dalam saat itu. Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan saat Xiao Yan menemukannya. Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum. Hehehehehe, Xiao Yan, kuharap kita tidak akan bertabrakan di awal kompetisi besar. Akan sangat memalukan jika memang begitu. Dengan aura Lin Xiuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat dari sekitar platform tinggi beralih ke Xiao Yan setelah mendengar tawa itu. Lin Senior adalah yang kedua di peringkat kuat. Selain Xian, jumlah orang yang bisa bersaing denganmu bisa dihitung dengan satu tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa pelan dan menjawab. Mungkin bukan itu masalahnya. Aku juga sangat takut dengan kecepatanmu itu. Lin Xiuya tampak memberikan senyuman samar tanpa senyum saat dia berbicara. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yu saat itu, dia secara alami tidak akan meremehkan junior ini yang menjaga profil rendah dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Lin Xiuya tidak merendahkan suaranya. Karenanya, beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut mendengarnya. Lin Xiuya benar-benar berbicara dengan cara ini terlepas dari kekuatannya. Apakah kecepatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan? Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya. Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa pelan dan menjawab. Benar, kami telah melakukan perjalanan lagi ke pegunungan yang dalam beberapa hari ini. Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiao Yan beberapa saat. Hati Xiao Yan melonjak tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum dan bertanya. Oh, apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Apalagi yang bisa terjadi? Binatang buas itu saat ini menjadi semakin tidak normal. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Saat kami bertemu kali ini, tanpa disadari menjadi gila. Itu membangunkan garis keturunan kekerasan liar saat kami bertemu. Jika bukan karena kami melarikan diri dengan cepat,
saya khawatir kami bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Yan Hao di sampingnya memutar matanya dan mengutuk dengan sangat tidak puas. Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Namun di permukaan, dia menghibur. Lupakan saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, selama Anda memasuki 10 besar, peringkat kuat, Anda akan dapat memasuki tingkat terendah dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan menerima yang disebut api hati esensi untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu, saya pikir Anda semua akan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas Do Uang. Semoga. Pemurnian tubuh seseorang dengan api hati dapat disebut jalan yang aman ke kelas Do Uang. Namun, tingkat kegagalannya cukup tinggi. Bagus jika berhasil. Jika berakhir dengan kegagalan, meskipun jarak saya saat ini ke tingkat Do Uang hanyalah 1 langkah, langkah tunggal ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak dapat dilanggar bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada kesempatan. Lin Xiuya tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kelas Do Uang. Kelas sejati dari yang kuat di benua. Do Uling pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua. Hanya setelah benar-benar maju menjadi Do Uang seseorang akan dapat memisahkan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami jarak antara Do Uling dan Do Uang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang menghibur ketika dia melihat kecemasan Lin Xiuya dan yang lainnya. Bagaimanapun, ada cukup banyak orang di benua yang telah dihentikan selama 5-10 tahun tanpa kemajuan. Hehehehe, saya benar-benar orang yang pesimis. Lin Xiuya tertawa pelan ketika melihat suasana yang menjadi suram. Alisnya yang sedikit merajut juga menjadi rileks saat dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Kudengar kamu berkonflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi. Hehe. Dalam hal ini, Anda harus sedikit berhati-hati. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama dengan peringkat yang kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika bertemu dengan mereka dalam kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil nyawa orang lain dalam kompetisi besar ini, pisau dan pedang tidak memiliki mata." Xiao Yan tersenyum dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa platform tinggi telah menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Segera, dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika pandangannya menyapu sekelompok besar orang yang masuk dari pintu masuk. Sekelompok orang berjalan ke platform tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan mulai menyingkir dengan cara yang sangat bijaksana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat. Alisnya yang tebal terangkat seperti pedang dan wajah maskulinnya yang tampak perkasa secara alami membawa aura yang tajam. Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak dikenali oleh siapapun di Akademi Dalam. Siapa lagi selain tombak-tombak Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan dan Yao Sheng. Pada saat ini, mereka berdua dengan jelas memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya. Tatapan mereka yang kesal, gelap, dan dingin segera terlempar pada saat yang sama. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya sedikit di depan tatapan kedua orang ini. Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus ke arah Xiao Yan dan Lin Xiuya, suara-suara di platform tinggi itu secara bertahap menjadi lebih pelan. Banyak tatapan dilemparkan ke kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat di dalam Akademi Dalam. Biasanya, mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan. Hari ini, bagaimanapun, mereka benar-benar bertabrakan karena kompetisi besar yang akan datang. Harus dikatakan, musuh sering melintasi jalur satu sama lain. Bersambung ke episode 110. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.